Baiklah, perkenalkan nama saya S. Gunawan. Saya dari kelas manajemen pagi C. NIM 18 10 41 6737. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa perangsangan konteks seksual. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami oleh orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Afek beragam perasaan dan yang dialami oleh orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi, poin-poin dari emosi. Yang pertama, disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, durasinya sangat cepat. Ketiga, banyak ragam. Keempat, disertai oleh ekspresi wajah. 5, berorientasi tindakan. Sedangkan suasana hati, poin-poinnya ialah yang pertama, penyebabnya umum tidak jelas. Yang kedua, durasi lebih lama. Yang ketiga, terdiri dari efek positif dan negatif. Yang keempat, tidak dideskripsikan pada wajah. Dan yang kelima, bersifat kognitif. Pertanyaan nomor 4. Coba berikan contoh ragam emosi. Ragam emosi ada beberapa, yaitu yang pertama, rasa marah, rasa takut, rasa sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, dan pun iri. Jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, dan antusiasi. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi, interaksi emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? Jawabannya A. Biologi emosi. Emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih efektif dari pria. Yang B. Intensitas emosi. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Yang C. Frekuensi dan durasi emosi. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dalam lamanya mereka berusaha menampilkannya. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan struktur suasana hati. Suasana hati terdiri dari struktur efek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang. Efek positif tinggi terdiri dari waspada, semangat, gembira, dan bahagia. Ada pula efek negatif rendah, yaitu puas, damai, rileks, dan tenang. Dan yang terakhir, efek positif rendah, yaitu lesu, bosan, depresi, dan sedih. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, kepribadian. Kedua, waktu dalam hari. 3, hari dalam minggu. Dan yang keempat, cuaca,
stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan yang ke-10 jenis kelamin. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Jawabannya ialah strategi. Individu meyakini bahwa ia mampu mengatasi masalah, mengurangi emosi, maupun mengendalikan diri. Tujuannya, individu memiliki kemampuan untuk berjuang untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruhi oleh emosi negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan. Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang disertakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan. Individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Pertanyaan nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Jawabannya, kerja emosional atau emotional labor adalah ekspresi karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Pertanyaan nomor 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Jawabannya, emosi yang disertakan atau feel emotion adalah emosi sebenarnya seorang individu. Sedangkan emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dengan sebuah pekerjaan tertentu, dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Pertanyaan nomor 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EA adalah kemampuan untuk seseorang mengidentifikasikan serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Pertanyaan nomor 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, faktor otak. Faktor otak menggunakan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi. Penjaga yang mampu membajak otak. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah serta lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualnya dan bersosialisasi dengan teman sebaya sehingga anak dapat berprestasi dan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat.
pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, didasar kesadaran diri sendiri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Yang ketiga, motivasi. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.